case you missed it. VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, dalam 75 tahun hubungan Amerika-Indonesia, terdapat sejumlah cendekiawan di Amerika yang tidak saja fasih berbahasa Indonesia, tetapi juga menguasai kebudayaan dan bahasa suku tertentu di Indonesia. Toh kebanyakan orang di Amerika belum mengenal Indonesia. Kita tanyakan kepada cendekiawan Amerika, Joseph Arrington, spesialis kebudayaan Jawa, dan Andrew Weintraub, spesialis kebudayaan Sunda, mengapa demikian? Profesor Joe dan Profesor Andrew sudah puluhan tahun mengajar di perguruan tinggi di Amerika, dan selama itu pula mempertahankan kefasihan mereka berbahasa Indonesia. Kita ke Pak Joseph alias Pak Joe dulu, Profesor Antropologi di Yale University. Apa yang menjadi alasan Prof. Joe belajar bahasa dan kebudayaan Jawa? Kebetulan di universitas pertama di college itu di Wesleyan. Nah di sana kan ada gamelan Jawa, terus ada tarian Jawa, sekali-sekali ada wayang. Dan itu menarik sekali bagi saya. Dan saya pikir wah kalau pentasan Jawa begitu menarik, bahasanya pasti juga menarik. Nah itu pertama kali saya mau belajar bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia. Saya utamakan bahasa Jawa. Meskipun bisa belajar bahasa Jawa ya 3 bulan pada satu summer di sini, saya terus ke Cornell belajar bahasa Indonesia 1 tahun. Variasi bahasa Indonesia itu sangat mengesankan. Saya untung jadi Fulbright student di Gajah Mada. Wah itu udah berapa tahunnya, itu tahun 77 coba. Tapi ya saya 1 tahun di Gajah Mada belajar bahasa Jawa, kalau di Fakultas Sastra bahasa Jawa kuno. Tapi saya juga dapat tutor untuk bahasa Jawa sehari-hari. Jadi dengan 1 tahun di sana sudah bisa bahasa Jawa sedikit. Terus pindah ke Solo. Di Solo saya sana 1,5 tahun. Dengan tujuan untuk disertasi saya Nggahenggo bahasa Jawa itu. Pada waktu itu Nggahenggo masih cukup biasa, tapi orang muda sudah kurang biasa, apalagi yang halus. Makanya saya belajar bahasa Jawa untuk disertasi, untuk PhD itu. Mungkin orang Indonesia aja sangat langka, Pak, yang mempelajari sampai sedetil itu. Ya, terus terangnya apa gunanya? Itu yang bisa saya rasakan, itu orang muda itu. Orang tua kan mengeluh yang nomorai sobo gitu. Tapi orang muda itu mereka tantangannya lain, tantangan hidup itu lain, dan mereka itu pencarian hidup lain. Jadi bahasa Jawa yang halus-halus itu tidak begitu berguna dalam kehidupan sehari-hari. Bisa saya rasakan itu, padahal saya kan orang asing, itu tugas saya malah. Perubahan bahasa itu sangat terasa bagi saya. Kemudian bagaimana Bapak mempertahankan kemampuan bahasa Jawa Bapak? Karena kan Bapak tinggal di Amerika. Apakah Bapak mondar-mandir ke Indonesia? Ya, sebisa bisa kembali ke Indonesia. Tapi kalau ke Jawa, ya ke Jawa Tengah agak jarang. Makanya saya ke Jogja tahun berapa? 2010 mungkin. Saya turun di Jogja, ya saya bingung. Itu masuk kota, saya nggak tahu ini jalan apa, ini apa. Jadi saya jarang ke Jogja atau ke Jawa, itu lebih sering ke Jakarta, terus ke daerah-daerah lain. 2010 itu saya ngeriset di Kupang, jadi saya kepingin mengerti bagaimana bahasa Indonesia digunakan sehari-hari oleh orang muda terdidik di kota itu. Dan itu tugasnya mengerti bagaimana bahasa Indonesia itu bisa begitu bervariasi, tapi juga bisa bahasa persatuan. Tapi Pak, cenderung kami itu minder. Di Amerika ini sudah demikian banyak spesialis tentang Indonesia, bahkan super spesialis untuk bahasa daerah. Tetapi masih banyak orang Amerika yang mereka bahkan tidak tahu Indonesia itu ada. Itu kan menyedihkan. Jadi kami agak minder Pak di sini. Kemampuan, iya, dengan keterampilan Bapak,
Berarti kan Bapak juga menyebarluaskan tentang Indonesia. Apakah bisa diterima Pak sejauh ini? Saya ikut frustrasi lah gitu dengan keadaan yang begitu enggak masuk akal. Memang saya selalu bilang loh, ini demokrasi yang nomor 3 sebesarnya di dunia. Betul. Ya negara yang nomor 4 populasi, negara yang lebih banyak orang Islam daripada negara-negara lain di seluruh dunia. Ini bisa dipaparkan kepada orang kapan-kapan saja ya. Tapi kok ini sifat orang Amerika saya rasa. Ya, ini bukan kekurangan Indonesia, ini sifat yang kurang baik orang Amerika. Mereka mau tahu what's in it for me, bahasa Inggrisnya. Apa gunanya bagi saya? Iya. Untuk apa saya ambil pusing belajar mengenai negara-negara yang begitu jauh? Kalau Indonesia itu punya minyak seperti Middle East, nanti dulu. Atau kalau umpamanya China itu menguasai the South China Sea atau Straits of Malacca tiba-tiba diblokir, then people will know about Indonesia very quickly. Because mereka sudah punya kepentingan. Tapi orang Amerika itu kalau menganggap bukan punya kepentingan, mereka nggak mau tahu. Sebabnya bukan sesuatu yang minder, tapi sifat orang Amerika pada umumnya. Dan memang saya sudah selama 40 tahun di Yale saya mengajar banyak mengenai Indonesia. Juga sebagai kepala Council on Southeast Asian Studies namanya, yaitu kan himpunan orang Yale yang berkecimpung dalam pelajaran Southeast Asia gitu, Asia Tenggara. Jadi selama itu saya cukup rajin untuk menyebarkan informasi mengenai Indonesia. Tapi yang mau menerimanya belum tentu banyak. Jadi saya juga punya perasaan seperti Bu Karlina. Oke lah, itu masalah orang Amerika. Tetapi apa yang bisa dilakukan oleh kami, orang Indonesia yang ada di Amerika ini, supaya bisa satu misi dengan Bapak, menyebarluaskan kebudayaan Indonesia, dan supaya lebih banyak masyarakat Amerika yang mengenal Indonesia? Iya, jawabannya kan bisa macam-macam. Betul. Yang satu boleh kalau dengan globalisasi, kalau artis cendekiawan Indonesia bisa dapat perhatian orang Amerika untuk musiknya, khususnya musik ya. Kalau ada Indonesian musicians yang laku di Amerika, itu salah satu cara. Coba dengan Korea. Itu contohnya ya. Tapi kalau yang lebih serius atau berbobot, mungkin kalau Indonesia bisa lebih bergerak di the world stage, ya kan? Kalau Indonesia bisa jadi pengacara dalam soal internasional, itu mungkin ada manfaatnya. Contohnya di Middle East, di Israel, Gaza. Saya tahu kan Prabowo itu mau mengirimkan TNI ke sana ya sebagai peacekeepers, ya kan? Itu kan hanya contoh. Seandainya Indonesia bisa menolong, itu artinya mereka lebih kentara, lebih visible on the world stage. Itu mungkin salah satu cara. Tapi yang penting itu economic power. Everything comes down to economics really. Kan Indonesia banyak ekspor ke Amerika, tapi juga ke Asia. Kalau seandainya ada ekspor yang lebih penting, lebih berharga, itu dengan sendiri nanti Indonesia's profile would become clearer in the United States. Gitu, ataupun yang terakhir itu ya perang. Oh. Ya menyedihkan tapi betul, ya kan? Iya. Kalau umpamanya antara India dan PRC ada perselisihan yang menyebabkan ketegangan militer, Indonesia will become very visible because India and China ini kan world powers.
Kalau mereka itu bertentangan, they're going to go through the Straits of Malacca. Dengan sendirinya, Indonesia itu lebih visible. Kadang-kadang mereka merasa lebih besar dari Indonesia, sehingga upaya Indonesia untuk menjangkau mereka, mereka tepiskan. Ah, kamu negara kecil, katanya gitu. Ya, tapi bukan negara kecil itu soalnya. Ya. Tapi pikiran saya ialah bahwa untuk pihak Arab, katakanlah orang Arab ya, mereka memandang Indonesia, bagi mereka itu ini negara Islam, negara berislam lah. Dan juga sudah lama Indonesia berpihak pada Palestina ya, dalam perang dengan Israel. Jadi untuk pihak Arab bisa juga they can see Indonesia as sympathetic, ya. Kalau bukan maybe not berpihak, tapi ya, sejajar lagi itu, ya, dalam pandangannya. Untuk Israel mereka lihat Indonesia bukan Arab, bukan orang Arab, tapi yang belum ada role atau manfaatnya keadaan Indonesia belum jelas. You have to understand what Indonesia could do sebagai perantara. Itu ada semacam kampanye yang harus diadakan oleh Indonesia untuk masuk, bukan diajak, tapi untuk masuk soal itu. Kalau pihaknya dapat gubris sama Indonesia, ya bisa juga nggak ada gunanya. Tapi itu salah satu contoh bagaimana Indonesia itu bisa jadi lebih kentara di panggung dunia. Pak, itu secara politik dan upaya internasional, tetapi untuk orang awam Indonesia yang ada di Amerika misalnya, apa yang bisa kami lakukan untuk lebih memperkenalkan Indonesia kepada Amerika? Itu sulit karena sifat yang saya sebut tadi. Orang Amerika kebanyakan ya tidak begitu menggubris negara-negara lain. Apalagi yang tidak mereka kenal ya? Ya, kalau belum kenal, saya nggak mau kenal. Ya kan, kira-kira begitu. Melalui ekonomi, melalui politik, melalui the arts, ya itu susah. Saya lihat itu cukup banyak penulis Indonesia, bukunya sudah diterjemahkan bahasa Inggris, tapi tidak begitu payu, enggak begitu menarik perhatian. Contohnya Pramudia. Pramudia Anantatur. Semuanya udah diinggriskan, tapi dia bukan penulis terkenal di Amerika. Sekarang coba Eka Kurniawan. Sudah ada yang diterjemahkan bahasa Inggris, tapi dia tidak begitu menonjol sebagai penulis internasional di Amerika. Maka itu saya bilang mungkin itu dalam hal musik itu yang dengan sendiri mungkin bisa menarik perhatian anak muda. Tapi kalau film, sekarang saya lihat kadang-kadang ada film Indonesia di Netflix. Betul. Itu menyenangkan bagi saya. Saya bisa belajar bahasa Indonesia lagi. Teringat ada bahasa Indonesia. Tapi dalam bidang itu orang Amerika ya begitulah. Bagaimana dengan makanan, Pak? Ya, sekarang baru-baru ini kayaknya orang Amerika mulai senang dengan makanan pedas ya. Mungkin makanan Indonesia bisa laku, tapi belum ada. Itu belum it hasn't hit yet. Selera orang Amerika itu kan sulit ditafsirkan. Dan kini kita beralih ke Prof. Andrew Weintraub dari University of Pittsburgh. Dia lebih senang dipanggil Mas, tetapi karena dia seniman Sunda, banyak orang justru memanggilnya Kang atau Akang. Apa yang mendorong Kang Andrew mempelajari bahasa Sunda? Kita tanyakan langsung, walaupun Kang Andrew sekarang ini masih jet lag karena baru saja kembali dari Indonesia dan sedang flu sehingga suaranya agak bindeng. Waktu itu saya sedang meneliti musik dan teater wayang golek. Jadi harusnya pakai bahasa Sunda untuk mengerti wayangnya dan untuk wawancara dengan dalang-dalang. Kadang-kadang mereka sendiri tidak bisa bahasa Indonesia, jadi saya terpaksa berbahasa Sunda dalam risetnya. Memang bahasa daerah untuk teater dan kesenian itu sangat penting. Karena ada banyak arti yang tidak bisa disampaikan dalam bahasa Indonesia.
yang harus pakai bahasa daerah. Oleh karena itu, saya terpaksa belajar bahasa Sunda. Nah, waktu itu, tahun 88, saya mulai tidak ada pelajaran bahasa Sunda untuk orang asing di Amerika. Di Indonesia juga susah pada waktu itu. Jadi saya harus cari guru bahasa Sunda. Waktu itu ada seorang yang pernah membuat kamus bahasa Sunda, bahasa Indonesia yang namanya M.O. Kusman. Dia mengajar saya untuk supaya saya bisa mengerti dan bisa bicara sedikit dalam bahasa Sunda itu. Dan itu sangat penting untuk risetnya. Sejak itu saya bolak-balik ke Indonesia untuk cari data, untuk membuat studi tentang pantun Sunda, kecapi suling, terus wayang golek, dan pencak silat juga belajar. Karena kesenian daerah, saya terpaksa berbahasa daerah. Nah, itu logika ya, karena itu bahasa mereka. Itu mereka yang punya bahasa itu dan identitasnya terkait dengan bahasa dan musik dan sejarah dan kebudayaan. Jadi itu logika saya eh, tertarik pada bahasa daerah. Kang Andrew awalnya sepertinya kan terpaksa nih. Apakah akhirnya betul-betul jatuh cinta pada bahasa Sunda ini, bukan hanya kesenian musik, wayang golek, dan Heeh. apa kecapinya gitu? Iya, itu kalau misalnya kita belajar musik ya, itu suku etnis yang lain dari kita sendiri. Itu studi bukan musik saja, tapi kebudayaan. Kebudayaan orang yang membuat musiknya atau teaternya, keseniannya. Jadi itu secara luas ya, budaya yang bahasa, sejarah, musik, dan lain-lain. Kehidupannya total itu yang dipelajari. Jadi tanpa bahasa tidak akan mengerti sejarah atau kebudayaan atau musik atau kehidupannya. Jadi begitulah. Jadi pemahaman totalitas keseluruhan kebudayaan Mm-mm. Sundan ini ya. Jadi profesi saya memang musikolog atau etnomusikolog, musikologis ya, yang seorang yang belajar musik atau menulis tentang musik dan mengajar musik. Tapi saya lebih cenderung pada profesi antropolog sebetulnya. Antropologi, antropologi musik atau musik antropologi. Jadi kami harus tahu kehidupannya dan kebudayaannya yang lebih luas daripada topik musik sendiri. Sepertinya orang-orang di Amerika mempunyai satu spesialisasi seperti itu yang betul-betul spesifik. Kenapa kecenderungan orang Amerika seperti itu? Sampai yang sekecil Provinsi Jawa Barat aja ada orang yang spesialis untuk itu. Mungkin ya aneh ya, aneh bahwa ada orang yang belajar dan mengajar tentang suku etnis lain ya daripada dia sendiri. Memang topiknya antropologi seperti itu. Bukan orang Amerika saja, tapi ya memang orang Barat ada banyak oleh karena sejarah antropologi dan sains ya. Oleh karena sejarah itu, kita ingin tahu tentang suku etnis yang lain. Itu rumit ya, tapi ya memang ada banyak yang tertarik pada Indonesia, baik orang Amerika maupun orang Eropa, karena Indonesia sangat kaya dalam kebudayaan dan suku etnis yang beda-beda. Mungkin karena geografi ya, fisik, karena banyak pulau, jadi terpisah dari orang lain ya. Jadi oleh karena itu ada banyak bahasa, ada banyak budaya, ada banyak cara untuk kehidupan memang
sangat berbeda. Jadi mungkin Amerika sangat homogen, tidak ada perbedaan seperti itu. Jadi orang Amerika akan lebih tertarik pada negara yang lain yang punya seperti itu. Banyak orang Amerika yang masih tidak tahu tentang Indonesia. Bahkan ada negara namanya Indonesia aja mereka tidak tahu gitu kan. Tapi kok terbuka Ya, kesempatan untuk masyarakat Amerika ya, untuk mempelajari musik Indonesia, salah satu dari demikian banyak musik tradisional Indonesia. betul. Ya, itu mungkin karena saya bukan orang Indonesia dan saya lihat dengan lensa dari luar, jauh ya. Saya bisa lihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang Indonesia sendiri. Dan juga kalau orang Indonesia yang tinggal di Jawa Barat, dia tidak sadar orang Indonesia di daerah timur karena mungkin tidak pernah ke sana. Tapi saya sempat ke beberapa daerah di Indonesia dan pernah saya lihat dan pernah kunjungi dan bicara dengan orang sana tentang kebudayaan dan itu sangat menarik buat saya untuk supaya bisa apa ya kehidupannya saya bisa lebih kaya atau saya lebih tahu banyak tentang kehidupan di mana-mana. Jadi saya akan belajar dari pengalaman itu untuk menjadi lebih baik dalam hati saya atau dalam jiwa saya supaya bisa lebih sensitif pada orang di luar kehidupan atau lingkungan saya sendiri. Falsafahnya seperti itu. Bagus. Tujuannya seperti itu ya. Kang Andrew bagaimana mempertahankan kemampuan bahasanya? Apakah dengan bolak-balik ke Indonesia sudah cukup atau ada langkah lain yang Kang Andrew lakukan supaya tetap bisa menjaga kemampuan berbahasa daerah Indonesia ini? Nah, itu sebetulnya ya memang salah satunya caranya bolak-balik ke sana, tapi itu cuma setahun sekali ya, mungkin 1 bulan. Walaupun begitu, saya dapat biaya untuk tinggal di Indonesia 4 bulan tahun depan, jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tapi untuk saya ya, karena saya seorang profesor dan penulis, jadi bisa kerja di rumah untuk menerjemahkan lagu misalnya atau buku dalam bahasa Indonesia atau bahasa lain. Selain itu ada komunikasi dengan orang Indonesia di sini yang saya sangat senang karena banyak teman dan orang Indonesia sangat ramah dan sangat membantu ya. Terus calling ke Indonesia melalui WA itu gampang atau kirim SMS. Jadi ada banyak cara sebetulnya untuk mempertahankan bahasa. Pak Jo dan Kang Andrew, terima kasih atas kesempatannya berbincang dengan VOA Washington. Dan pendengar, sampai jumpa dalam episode In Case You Missed It selanjutnya. Dari VOA di Washington DC, saya Karlina Amkas. Bye! The Voice of America.